organisasi koperasi. Sebelumnya, perkenalkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saya Eno selaku moderator acara ini. Telah hadir juga bersama kita di sini ada Mbak Ismi sebagai pemateri, lalu ada Ibu Rina selaku tim operasional PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, dan ada Mas Rifki serta Mas Fauzan dan Mbak Vivin selaku tim dari Sakti. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang berkenan hadir pada acara hari ini. Acara workshop hari ini akan dimulai dengan pemaparan materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada para peserta diharapkan untuk mengisi Google Form kehadiran terlebih dahulu, karena peserta yang telah mengisi Google Form akan mendapatkan satu Sakti link. Untuk link dari Google Form-nya sendiri sudah kami kirimkan melalui kolom chat Zoom ya. Mungkin bisa dicek dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian di chat Zoom-nya. Kita juga ada pemenang pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan saldo Sakti Link. Untuk itu, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan bisa disampaikan melalui chat Zoom, bisa mulai dari sekarang, dan nanti pertanyaannya akan kami bacakan dan kami bahas pada sesi tanya jawab. Oke, untuk itu sebelum acaranya berlangsung, mari kita mulai berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai pada acara hari ini, saya silakan peserta untuk membuka kamera Zoom-nya ya, untuk pengambilan dokumentasi yang akan dibantu oleh Mas Fauzan. Mas Fauzan bisa dibantu ya? Oke, terima kasih Mbak Eno ya. Iya. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu silakan diaktifkan dulu ya kameranya, diatur dulu pose terbaiknya. Nah, silakan diatur dulu pose terbaiknya, dinyalakan kameranya, kita akan melakukan foto bersama ya. Oke. Oke, satu lagi dari Koperasi Putra Mandiri Sejahtera, silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya ya. Oke, kita tunggu satu lagi nih. Lagi proses nih nampaknya ya. Oke. Oke, sudah muncul nih dari Koperasi Putra Mandiri. Oke, siap Bapak Ibu ya. Dalam aba-aba saya 3, 2, 1. Oke, sebentar. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Bebas nih Bapak Ibu silakan. Oke, bebas ya. 3, 2, 1. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Mbak Eno. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sesi dokumentasi telah selesai. Langsung saja ya kita mulai acara yang kita tunggu-tunggu. Mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang belum tahu apa sih itu digitalisasi, apa saja manfaat dari digitalisasi, dan apa itu hubungannya dengan PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Nah, di sini kami akan membantu menjawab dengan memaparkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Mbak Ismi. Mbak Ismi, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Eno. Ya, perkenalkan saya Ismi, dari tim Sakti juga. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terkait apa sih transformasi digital dan apa yang harus dilakukan oleh koperasi untuk menghadapi transformasi digital kali ini gitu. Oke, mungkin bisa di slide selanjutnya ya. Nah, apa sih transformasi digital itu? Nah, transformasi digital adalah proses dari transformasi bisnis. Transformasi digital mampu meningkatkan kinerja perusahaan maupun individu dengan mengubah cara bisnis yang dilakukan, baik itu menjalankan bisnis skala menengah hingga besar. Efisiensi kerja menjadi harga mahal untuk mengoptimalkan pendapatan. Transformasi digital telah membawa berbagai dampak untuk berbagai aspek kehidupan. Nah, ini contohnya,
saat terjadi pandemi mengubah pola hidup menjadi digital, mulai dari sekolah yang dilakukan secara online, belanja, kemudian para pekerja yang melakukan pekerjaan dari rumah secara online, dan masih banyak lagi ketika pandemi. Nah, kemudian kegiatan beralih menjadi digital. Contoh, transaksi di supermarket tanpa melakukan pembayaran dengan uang kertas, cukup dengan scan QR atau melalui kartu, itu saja sudah bisa transaksi gitu tanpa melakukan pembayaran dengan uang kertas. Nah, kemudian gelombang perekonomian tinggi karena transformasi digital ini. Nah, digitalisasi mendorong persaingan karena memungkinkan model bisnis yang inovatif dan memungkinkan perusahaan untuk meningkat dengan cepat. Puluhan juta perusahaan kecil dan menengah di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, telah berubah menjadi eksportir dan bergabung dengan pasar e-commerce atau pembelanjaan atau pembelian secara online dan bisa bersaing dengan perusahaan multinasional terbesar. Nah, melalui transformasi digital ini, perusahaan mendapatkan cara pandang baru dalam mengelola perusahaan, mengoptimalkan operasional perusahaan, dan mengubah model bisnis menjadi lebih efisien. Nah, jadi transformasi digital ini bisa dikatakan transformasi bisnis di era modern. Nah, jadi dengan adanya transformasi digital ini, setiap organisasi termasuk pula koperasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Kalau tidak dapat membaca sinyal perubahan tersebut, nah maka dengan mudah akan tergilas oleh perubahan lingkungan. Koperasi zaman sekarang harus dapat bertransformasi dan berinovasi dalam menghadapi lingkungan yang sangat dinamis ini. Tentu saja dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip koperasi ya Bapak dan Ibu. Nah, pada hari-hari ini dalam berbagai bidang, generasi milenial lah yang paling mendominasi. Nah, akan tetapi harus diakui tidak banyak anak muda yang dekat dengan koperasi. Nah, mungkin bagi generasi milenial, koperasi merupakan lembaga yang tidak menarik. Nah, lembaga yang sudah tua atau jadul. Oleh karena itu, koperasi diharapkan untuk berbenah nih dalam berbagai aspek. Koperasi perlu melakukan transformasi dan inovasi agar dapat menarik generasi milenial untuk ikut serta kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, sejumlah langkah awal yang perlu dilakukan koperasi untuk bertransformasi, misalnya harus melakukan pengelolaan secara profesional. Aspek ini menyangkut bidang sumber daya manusia. Ini berarti koperasi harus memilih orang-orang beretika, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan memiliki keahlian dalam bidang koperasi atau bisnis. Di samping itu, koperasi harus memanfaatkan teknologi informasi ya. Nah, aspek ini menyangkut bidang teknologi informasi, di mana segala transaksi atau kegiatan perlu memanfaatkan teknologi untuk pengembangan bisnis. Nah, tak boleh dianggap pula, koperasi juga harus membuat analisis data. Nah, aspek ini menyangkut bidang pemasaran, di mana koperasi harus memahami kebutuhan dan keinginan para anggotanya. Meski demikian, koperasi harus tetap berpegang teguh dan menjalankan prinsip-prinsip serta nilai-nilai koperasi meskipun lingkungan selalu berubah. Nah, itu inovasi. Nah, di zaman sekarang ini pola dan gaya hidup masyarakat terutama generasi muda sesuatu yang lebih mudah, nyaman dan aman serta lebih murah dan cepat. Nah, oleh karena itu koperasi inovasi peluang yang ada. Mungkin cek
Masuk, Mbak. Tes, tes. Bisa lanjut. Oke. Ada kendala. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Ditunggu sebentar ya. Terdapat kendala internet. Terima kasih. Cek. Udah? Bisa terdengar Bapak Ibu suaranya? Mungkin saya matikan kamera aja ya agar sinyalnya stabil. Oke. Nah, inovasi yang dapat dilakukan oleh koperasi adalah mendigitalisasi koperasi dengan menerapkan digitalisasi koperasi. Koperasi akan mampu terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Nah, di samping itu, koperasi bisa menyediakan layanan daring, layanan berbasis aplikasi. Layanan ini dapat diakses dengan aplikasi sebagai wadah informasi terkait dengan kegiatan, produk, laporan keuangan, dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi wadah untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Nah, kemudian pencatatan keuangan juga sangat penting, namun harus juga cepat dan tepat ya. Nah, dengan adanya pencatatan dan yang terintegrasi, maka pencatatan keuangan untuk iuran, simpanan, SAU, dan lain-lain akan menjadi otomatis terhubung ke server, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk diakses. Anggota juga merupakan aset yang sangat penting. Dengan ada manajemen anggota yang baik dan terintegrasi, mulai dari pendaftaran yang mudah hanya bermodalkan smartphone dan akses internet, maka akan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap koperasinya. Nah, dengan dibantunya oleh digitalisasi dan aplikasi koperasi, nah ini bisa meningkatkan kecepatan layanan agar anggota dapat mengakses layanan dengan cepat. Nah, kemudian tersedia 24/7, artinya 24 jam selama setiap hari anggota dapat mengakses layanan dengan adanya aplikasi. Kemudian tata kelola menjadi lebih akuntabel dan memudahkan juga untuk pengurus dalam mengelola keuangannya. Nah, kemudian pekerjaan akan lebih mudah dilakukan daripada manual ya. Nah, jadi dengan dibantunya oleh aplikasi, pekerjaan akan lebih mudah. Kemudian layanan terhubung juga dengan ekosistem ekonomi digital. Nah, nanti peluang memperoleh pendapatan atau income dari koperasi juga nanti akan meningkat. Nah, koperasi diharapkan menjadi solusi dalam pengembangan startup di Indonesia. Dengan konsep ini, maka anak-anak muda akan semakin tertarik dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi nasional. Dengan dibentuknya kerjasama koperasi dengan startup yang sudah berkembang, maka akan mampu mengembangkan perekonomian nasional. Nah, Bapak dan Ibu, kami perkenalkan kami dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. PT Sakti Kinerja Kolaborasindo adalah perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. Nah, kami dalam mengelola kegiatan sosialisasi dan pendampingan platform Sakti yang diwadahi dalam satu komunitas Sakti yang disebut juga Sakti Center atau yang sekarang kita laksanakan ini acaranya. Nah, ini Sakti Center.
Nah, kami senantiasa berinovasi dari waktu ke waktu untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar perkoperasian di Indonesia dapat selalu up to date dan selalu relevan setiap saat dan dalam kondisi apapun. Untuk mewujudkan inovasi tersebut, maka kami menghadirkan beragam aplikasi untuk koperasi-koperasi dan layanan-layanan baik. Nah, beberapa di antaranya kita ada Sistem Sakti, Saktilink, MyCoop, Skasi, dan masih banyak lagi. Nah, layanan dari kami, aplikasi kami sudah digunakan oleh lebih dari 800.000 anggota aktif di seluruh Indonesia dengan yang terhubung dengan lebih dari 350 koperasi. Nah, ini nama mitra CU dan nama koperasi yang tersebar di wilayah Indonesia, seperti di Jakarta, di Bali, di Jawa, di Sumatera. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, kami perkenalkan aplikasi kami, penunjang utama yang mendukung transformasi digital untuk koperasi. Nah, aplikasi Saktilink ini adalah aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan, pembiayaan konvensional maupun berbasis syariah, retail, kemudian produksi, jasa, e-commerce, dan lain-lain. Nah, Sakti Online ini mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital dan berinteraksi dengan lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi secara online dan real time. Nah, didukung juga dengan aplikasi untuk anggotanya. Jadi antara anggota dengan koperasi itu saling terhubung ya, terintegrasi. Jadi nanti pelayanan dari koperasi ke anggotanya dapat optimal karena secara real time gitu. Nah, sini ya. Kemudian sistem keuangan atau akuntansi dikelola, dicatat secara real time dan daring ya, secara online. Nah, untuk penyimpanannya di server. Hal ini memungkinkan untuk memperoleh pembaruan informasi secara cepat dan praktis tentunya. Kemudian didukung juga oleh uang elektronik atau biasa kita sebut Saktilink. Nah, itu membantu anggota dalam melakukan transaksi seperti melihat rekening simpanan yang ada di koperasi, kemudian dilengkapi juga dengan fitur lain seperti e-wallet, pembelian pulsa, paket data, dan lain-lain ya, untuk mendukung programnya. Kemudian tak hanya untuk pembelian pulsa, paket data, dan lain-lain, di aplikasi kami juga sudah tersedia pembayaran melalui QR. Nah, artinya ketika ada pembayaran itu tidak perlu manual, jadi tinggal di-scan aja QR-nya, itu sudah bisa melakukan transaksi. Next, Mas Fauzan. Nah, kami juga sudah ada aplikasi untuk koperasi syariah ya. Nah, ini sama seperti Sakti Online. Nah, untuk aplikasi Sakti Syariah ini dikhususkan untuk koperasi syariah ya, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dapat mengelola keanggotaan, simpanan, pembiayaan, akuntansi, laporan hingga perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah. Nah, ini dia aplikasi untuk anggotanya. Jadi, selain aplikasi untuk koperasi, anggota juga dapat terintegrasi melalui aplikasi Saktilink ini. Nah, di dalam aplikasi Saktilink ini, anggota dapat mudah mengecek ya, melihat saldo-saldo rekening yang di koperasi, misalnya simpanan modal, simpanan harian, kemudian saldo pinjaman atau pembiayaannya, kemudian laporan-laporan mutasinya gitu. Nah, dapat diakses
di aplikasi umum. Kemudian untuk pendaftarannya juga anggota tidak perlu datang ke koperasi, jadi cukup melalui handphone saja dari rumah gitu. Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu, tidak hanya aplikasi untuk perkoperasian saja, kita juga tersedia aplikasi Laci. Nah, aplikasi Laci ini aplikasi bisnis online yang dapat digunakan oleh lembaga sebagai penyelenggara. Nah, artinya koperasi bisa mewadahi anggota-anggota yang memiliki unit usaha, misal pertokoan. Nah, jadi nanti bisa diwadahi dan dikelola sendiri oleh koperasi. Nah, di dalam aplikasi Laci ini terdapat berbagai modul penjualan, pembelian, inventory barang, dan lain-lain. Nah, kemudian aplikasi Laci juga didukung dengan aplikasi e-commerce. Nah, ini juga sama dikelola secara penuh oleh koperasi, nantinya usaha-usaha yang dimiliki oleh anggota. Nah, untuk pembayarannya sendiri pun bisa lewat koperasi, jadi melalui aplikasi Sakti yang tadi. Gitu. Nah, kemudian ini ada Sakti Multi Usaha. Nah, mirip dengan aplikasi Laci, aplikasi Sakti Multi Usaha juga ini untuk aplikasi penjualan melalui POS atau point of sale, invoice, catatan pembelian barang, kemudian inventory, dan lain-lain yang terintegrasi dengan data anggota, sehingga bisa mencatat apa saja laporan-laporan yang dilakukan oleh anggota di usaha retailnya. Nah, kemudian kami juga menyediakan aplikasi Awan Sakti yang merupakan layanan teknologi infrastruktur dan aplikasi cloud ya, seperti penyimpanan file, kemudian penyimpanan seperti online office ya, yang familiar sih seperti Microsoft Word gitu. Nah, nanti bisa disimpan di Awan Sakti atau sebagai editornya. Gitu. Kemudian dilengkapi juga oleh layanan teleconference atau seperti Zoom meeting. Nah, kita juga sediakan sendiri aplikasi untuk teleconference-nya. Nah, Bapak dan Ibu, apabila nanti ingin mencoba aplikasi dari kami, ini kami sudah sediakan link untuk demo beserta aksesnya. Nah, nanti perwakilan dari koperasi bisa melakukan demo dan mencoba gitu ya dari aplikasi yang kami sebutkan tadi. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala atau ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan ke kami gitu. Nah, ini untuk linknya mungkin bisa dicatat atau di foto, nanti kita bagikan di WhatsApp-nya ya. Nah, kemudian ini juga demo aplikasi untuk layanan pertokoannya atau sistem penjualannya, ada aplikasi Laci dan Laci Mart. Silakan Bapak dan Ibu apabila ingin mencoba, bisa langsung diakses linknya menggunakan username dan password yang tertera. Nah, bagaimana tahapan implementasi dari aplikasi Sakti ini? Nah, ini yang pertama, Sakti melakukan setup aplikasi, misalnya koperasi dari Khairul Ummah nih, membutuhkan aplikasi untuk syariah. Nah, kita bantu untuk setup aplikasinya, kemudian Sakti melakukan migrasi data atau perpindahan data pertama dari manual untuk dipindahkan ke sistem kami. Nah, kami melakukan migrasi data, kemudian koperasi mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Sakti. Jadi sebelum menggunakan aplikasi Sakti, kami berikan pelatihan dulu untuk menggunakan aplikasinya. Cara menggunakan aplikasinya nanti kami bantu untuk pelatihan. Kemudian setelah selesai pelatihan, selanjutnya kami akan membantu untuk support secara online. Gitu. Jadi setelah melakukan pelatihan, kami tetap melakukan support. Gitu.
Nah, bagi Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan mengenai implementasinya, bisa langsung menghubungi kontak kami dengan nomor telepon atau WhatsApp yang tertera di layar ini. Atau bisa dicek di chat Zoom ya. Nah, baik, untuk materi saya sudah sampaikan semua nih. Mungkin saya bisa membagikan cerita dari kegiatan di tim Sakti. Nah, silakan Mas Fauzan dibantu untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, ini kami bekerja sama juga dengan Kemenhub UKM dalam menjalankan workshop ya. Kemudian kita juga kerjasama dengan Dekopilius Bali. Nah, di sini ada pelatihan manajemen retail bagi pengelola koperasi Kota Bandung. Nah, jadi kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi seluruh Indonesia. Kebanyakan sih kami bekerjasamanya dengan dinas-dinas koperasi dan UKM ya di kabupaten maupun di provinsi. Baik itu kegiatan-kegiatan kami dari tim Sakti ya. Jadi kami juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian dinas-dinas koperasi di provinsi, kabupaten dan lain-lain. Nah, baik untuk materi sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan Mbak Eno. Oke, terima kasih Mbak Isni atas pemaparan materinya yang luar biasa menarik tadi ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu dari perwakilan koperasi mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan dengan membuka mic-nya. Kami persilakan, kami tunggu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mau bertanya, Mbak. Oke, Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Oh iya, saya Kunto dari KSBPS UMT Mojo Bangun Sentosa, bahwasanya koperasi di tempat kami yaitu koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Tadi saya sudah mendengarkan dari pemateri bahwasanya ada aplikasi yang berbasis syariah untuk simpan pinjamnya. Ya, Itu betul. apakah keterangan data itu juga aman? Terus untuk nanti biaya investasinya kayak semacam proposal biaya investasinya, maintenance-nya dan lain-lain itu mohon disampaikan juga. Mungkin itu aja dulu, Mbak. Oke, baik. Kami tampilkan dulu ya pertanyaannya. Untuk koperasi bapak-bapak yang lain dan ibu-ibu yang lain ada yang ingin bertanya kembali? Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Daniel Saputra ya. Untuk server database
aplikasi Sakti apakah dari luar negeri atau dalam negeri? Oke, baik Pak. Kami catat dulu ya pertanyaannya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya? Selamat siang, Bu. Ya, siang Pak. Saya Ando dari Koperasi Safety Value for Mitra. Maaf ini nggak bisa nyalain Ya. kamera karena lagi di mobil. Ya nggak apa-apa Pak. Ini tadi saya mau nanya, untuk Ya. proses migrasi data itu tadi yang dimaksud, apakah dari pihak koperasi kalau mau pakai aplikasi dari Sakti, kita yang menyerahkan data kepada pihak Sakti, atau dari pihak koperasi yang mengisikan data sendiri? Karena perihal data itu kan mungkin terutama di tempat kami suatu hal yang sangat boleh dibilang termasuk Privasi, rahasia ya? gitu. Oke. Jadi seperti apa soal migrasi data, dan tadi nambahin dari Bapak yang sebelumnya, mungkin untuk biaya dan sebagainya boleh di-share juga. Terima kasih. Oke, baik Pak, kami tampung ya. Ada lagi mungkin yang akan bertanya dari Bapak-Bapak dan Ibu perwakilan koperasi? Oke, mungkin sekarang 3 dulu ya. Nanti untuk Bapak dan Ibu yang lain jika ada pertanyaan bisa disampaikan kembali. Tadi pertanyaannya dari Bapak Kunto, apakah data yang ada di Sakti itu aman? Itu akan dijawab oleh Mbak Ismi. Mbak Ismi, silahkan. Nah, cek. Ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, untuk masalah keamanan data tetap akan aman ya saat ada kendala gangguan baik yang terjadi karena jaringan. Apakah suara saya terdengar jelas? Tes. Sempat putus-putus, Mbak. Bisa diulang mungkin ya? Silahkan. Ya, tolong diulang, Bu. Putus-putus tadi. Oke, udah kan? Cek. Oke, mohon maaf ya, ini terkendala jaringan. Nah, oke, untuk masalah data, datanya akan tetap aman saat ada kendala gangguan, baik itu terjadi karena jaringan maupun akibat maintenance. Nah, data center juga kita sudah terverifikasi ISO, ya. Nah, kemudian juga ada fitur backup yang bisa dilakukan oleh admin. Nah, untuk sekarang aplikasi kami juga sudah dilengkapi beberapa standar keamanan, baik di sisi aplikasi dan infrastruktur. Nah, berikut diantaranya seperti subdomain. Nah, sudah dilengkapi dengan SSL ya, ditandai dengan URL HTTPS, bukan HTTP. Nah, aplikasi sudah melewati pentest ya, standar keamanan internasional OASP. Nah, baik versi web dan mobile di Sakti. Nah, server utama untuk menyimpan database dan aplikasi tidak langsung di-hit dari publik, tapi melalui mekanisme hub proxy atau gateway terlebih dahulu, sehingga attacker atau hacker tidak dapat mengetahui posisi sebenarnya server itu ada di mana. Gitu. Nah, setiap developer yang akan mengakses server utama harus melewati gateway khusus menggunakan key tertentu yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, kemudian terdapat tools juga monitoring di sistem aplikasi Sakti
apabila ada aktivitas mencurigakan yang mencoba masuk ke sistem utama. Jadi kesimpulannya untuk data dan keamanan di aplikasi Sakti itu sudah teruji aman. Nah, kami kembalikan ke Bunda. Oke, terima kasih Mbak Ismi. Untuk Bapak Kunto, pertanyaan pertamanya sudah terjawab ya. Untuk datanya itu aman dan kami juga sudah terverifikasi ISO. Lalu untuk pertanyaan kedua, itu tentang biaya investasi dan maintenance. Pertanyaan ini juga ditanyakan oleh Bapak Ando. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Ibu Rina selaku tim dari operasional Sakti. Baik, terima kasih Mbak Eno. Saya akan mencoba untuk pertanyaan mengenai biaya ya. Tadi yang disampaikan dari Pak Kunto ya, dan satu lagi dari salah satu koperasi. Nah, jadi untuk biaya ini nanti saya berikan gambaran ya. Jadi di awal itu nanti ada biaya paket implementasi. Nah, paket implementasi ini terdiri dari kita setupkan aplikasinya untuk sesuai kebutuhan kooperasinya, misalkan untuk Sakti online atau Sakti Syariah. Kemudian kita bantu migrasikan datanya. Mungkin saya sekalian jawab tadi yang Mbak Eno. Ada pertanyaan tentang migrasi data karena sedang bahas sekalian ya tentang migrasinya. Ada pertanyaan tentang seperti apa migrasi data di Sakti. Jadi apabila kooperasinya sudah terdapat data untuk dari anggotanya saldo simpan pinjam ataupun tentang laporan keuangannya, jadi kita sediakan template. Nah, dari template itu nanti pihak kooperasi yang akan mengisi. Nah, yang memvalidasi juga. Nah, setelah diisi template-nya diserahkan ke tim Sakti untuk kita bantu migrasi ke sistem. Nah, sebelumnya juga proses nanti setelah setuju mau implementasi Sakti, kita ada surat perjanjian kerjasama dan juga surat kerahasiaan atau NDA ya. Jadi nanti sebelum dilakukan implementasi, pihak kooperasi dan kita dari PT SKK tanda tangan dulu untuk PKS dan NDA atau surat perjanjian kerahasiaan terkait data-data kooperasi yang ada di sistem Sakti. Nah, setelah itu yang termasuk paket implementasi ada juga nanti untuk pelatihan. Pelatihan ini untuk penggunaan aplikasinya ya, ini biasanya 3 hari, bisa offline atau online. Kemudian kita juga ada free support online ya. Untuk support online kita free 1 tahun. Jadi setelah pelatihan 3 hari kita nggak akan lepas. Jadi nanti tetap kita support terkait penggunaan Saktinya atau masih ada kendala atau yang lainnya di aplikasinya atau misalkan terkait penggunaan, nanti kita buatkan grup WA atau Telegram ya untuk masing-masing kooperasi, nanti bisa share di sana untuk supportnya. Nah, itu terkait paket implementasi. Kedua, ada biaya cloud bulanan. Jadi cloud charternya dikenakan per bulan. Kemudian ada biaya admin Saktilink. Saktilink tadi yang untuk anggota ya, itu dikenakan per bulan juga. Nah, untuk biaya-biaya tersebut nanti kami tuangkan dalam penawaran. Kita sampaikan ke masing-masing koperasi. Sesuai kebutuhannya mau pakai aplikasi apa. Kira-kira seperti itu gambarannya, Mbak Eno. Saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih untuk Ibu Rina atas penjelasannya. Dan tadi ada pertanyaan lagi dari Bapak Daniel dari Kospen Surya Kencana terkait server database aplikasi Sakti itu ada di dalam atau luar negeri. Mungkin itu bisa dijawab oleh Mbak Ismi ya. Mbak Ismi silahkan. Tes.
Tes. Oke. Nah, untuk data center atau server dari kami itu ada di dalam negeri, Bapak, jawabannya ya. Oke, mungkin itu jawabannya. Kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Isni atas jawabannya. Jadi untuk data server kami itu ada di dalam negeri ya Bapak. Terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diajukan, apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak dan Ibu perwakilan koperasi? Mungkin bisa untuk bertanya kembali. Kayaknya sudah jelas nanti terkait dengan apa itu tadi, dengan penawaran tadi yang dikirimkan, nanti kalau yang menghendaki lewat emailnya masing-masing atau WA-nya masing-masing gitu aja Mbak. Oke, terima kasih Bapak Kunto atas jawabannya. Untuk koperasi yang lain mungkin sudah cukup jelas juga ya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Lebih ke apa ya? Setuju sama Pak. Lebih ke- Oh, biar kita juga nyoba dulu Mbak yang aplikasi demonya. Nanti Oke. sambil Oke, mungkin Mas Fauzan bisa dibantu ya untuk tampilan layarnya ke aplikasi demonya ya. Linknya jadi bisa sambil dicatat juga. Oke, selanjutnya sebelum saya umumkan tentang 3 pemenang pertanyaan terbaik, maka dapat kita simpulkan bahwa koperasi harus mampu bersaing, bertransformasi, dan berinovasi dalam menghadapi lingkungan yang dinamis. Bagaimana cara koperasi untuk mampu bersaing dan bertransformasi? Caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dan menerapkan digitalisasi pada koperasinya. Karena dengan menerapkan digitalisasi, koperasi mampu untuk terus bertahan, berkembang, dan untuk terus meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Lalu untuk terkait data koperasi yang ada di kami, itu datanya sudah terjamin aman, karena kami juga sudah terverifikasi ISO. Maka dari itu, kami sebagai PT Sakti Kinerja Kolaborasindo hadir dengan senantiasa berinovasi dari waktu ke waktu. Wujud dari inovasi yang kami lakukan adalah dengan menghadirkan beragam aplikasi dan layanan-layanan terbaik. Beberapa di antaranya adalah aplikasi Sikundo Sakti, Laci, Saktilink, MyCoops, Kasih, Awan Sakti, dan lainnya yang tadi sudah kita simak bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut ini akan kami tampilkan video mengenai aktivasi Saktilink, di mana kami akan membagikan saldo Saktilink kepada para peserta yang telah mengisi daftar hadir melalui Google Form tadi yang ada di Zoom chat. Mas Fauzan bisa dibantu untuk videonya?
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi video mengenai aktivasi Saktiling. Untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan registrasi pendaftaran tadi, bisa langsung mendownload aplikasi Saktiling melalui Google Play ataupun Play Store. Nanti tinggal melakukan aktivasi karena untuk saldonya sudah masuk ke Saktilingnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi pengumuman pertanyaan terbaik ya, yang akan dibantu siapa nih pemenang pertanyaan terbaiknya. Oke, selamat kepada Bapak Kunto dari BMT Mojo Bangun Sentosa dan Bapak Ando dari Koperasi Septiwelia. Untuk Bapak Kunto dan Bapak Ando bisa melakukan aktivasi Saktiling, nanti saldonya akan masuk ke aplikasi Saktilingnya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu perwakilan koperasi. Sekian acara workshop kami hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan kehadiran Ibu yang telah meluangkan waktunya. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jika Bapak dan Ibu berminat lebih lanjut mengenal Sakti, bisa langsung menghubungi kami di 0821 3804 173 ataupun bisa melalui WhatsApp kepada kami yang tadi sebelumnya menghubungi Bapak dan Ibu. Sekian acara hari ini. Jika ada salah-salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.